Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Nurudin dengan NIM 4111420018. Prodi Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang praktik SQL. Nah, nanti teman-teman bisa simak video dari praktik SQL dari saya agar teman-teman mudah dalam memahami program SQL. Sebelumnya, dalam SQL sendiri, MySQL merupakan database server yang bersifat open source, multi-platform, berbasis database relasional. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, digunakan untuk mengakses basis data relasional bersifat standar, bisa dipakai untuk basis data relasional lainnya. Perintah SQL itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu DDL dan DML. Nah, apa itu DDL? Perintah DDL atau singkat DDL sendiri singkatan dari Definition Data Language yang digunakan untuk kepentingan menciptakan database, tabel, hingga penghapusan database atau tabel. Contohnya adalah create database, create table, drop table, dan alter table. Alter table itu digunakan untuk mengubah struktur tabel. Contohnya ada add column, modify column, dan drop column. Kemudian yang kedua ada perintah DML. Nah, apa itu DML? DML itu singkatan dari Data Manipulation Language. Digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya ada select, delete, insert, dan update. Nah, langsung saja kita ke praktik MySQL-nya ya. Di sini saya sudah masuk ke command prompt dan saya sudah memasukkan seperti biasa cdc exam MySQL bin dan MySQL main urut bin p dengan password saya kosongkan. Misalkan saya akan membuat buah database. Untuk yang pertama, misalkan kita akan membuat database dan tabel. Sebelumnya kita cek dulu di dalam MySQL saya sudah ada database apa. Cara ceknya yaitu show data basis koma enter. Nah, dalam database saya sudah ada base bagian, base bahasa Indonesia, base information skema, base MySQL, base pegawai, base pekerjaan, base performance skema, base PyChemy admin, dan base test, database test. Misalkan di sini saya akan membuat dua database mengenai hasil dari pengerjaan siswa kelas 9 SMA dalam mata pelajaran matematika. Nah, misalkan database-nya saya beri nama matematika, maka untuk membuat database matematika, yaitu kita menuliskan create database matematika. Kemudian kita klik titik koma, jangan lupa. Kemudian enter. Nah, coba kita periksa dulu. Show databases. Maaf, ada kesalahan. Databases. Nah, di situ sudah ada database matematika pada baris keempat. Teman bisa lihat ya. Kemudian memilih database. Karena sebelumnya saya sudah mempersiapkan database bahasa Indonesia, maka di sini saya akan menggunakan database bahasa Indonesia. Untuk memilih database, kita bisa menggunakan use
bahasa Scores Indonesia. Kemudian jangan lupa titik komanya, kita enter. Oke, database change. Nah, kemudian membuat tabel hasil. Membuat tabel hasil itu seumpamakan database-nya saya menggunakan database bahasa Indonesia. Nah, pada database bahasa Indonesia saya ingin membuat sebuah tabel. Misalkan tabel hasil nilai. Maka kita create table. Misalkan tabel hasil nilainya ini saya beri nama UTS. Kenapa saya beri UTS? Karena ini adalah tabel hasil dari UTS Bahasa Indonesia. Nah, setelah itu komponennya kita masukkan. Ada nomor, kemudian ada NIS atau nomor induk siswa, kemudian ada nama, kemudian ada kelas, kemudian ada juga nilai. Nah, setelah kita memasukkan komponen-komponen yang ada pada tabel, sekarang kita kasih tipe data setiap komponennya. Misalkan pada komponen nomor, saya kasih tipe data char, mohon maaf, char 2. Karena nanti pada tabel nomor itu isinya hanya 2 karakter saja. Jadi char 2. Kemudian tipe datanya untuk nomor itu selain char 2 saya juga menambahkan not null atau dalam tabel nomor itu tidak boleh ada yang kosong. Kemudian untuk NIS, misalkan saya buat char 6, karena NIS itu biasanya terdiri dari 6 karakter dan semuanya sama, jadi dia menggunakan fungsi char. Kalau seumpama karakternya itu berbeda jumlahnya, ada yang misalnya 6, ada yang misalnya 4, kemudian ada yang 3, dia berarti menggunakan varchar, bukan menggunakan char. Nah, kemudian di NIS juga not null, dan dia sebagai primary key. Primary key itu dari tabel UTS Bahasa Indonesia ini, dia mempunyai nilai yang unik, yaitu nilai pada tabel NIS. Kenapa unik? Karena setiap nilainya yang ada di tabel NIS itu berbeda-beda. Makanya saya memberikan primary key-nya di tabel NIS atau nomor induk siswa. Kemudian untuk nama. Nah, nama itu kan beragam. Ada yang jumlah karakternya bisa sampai 10, kadang cuma hanya 5. Makanya dia menggunakan varchar. Misalkan nama paling panjang itu 20, berarti saya menggunakan varchar 20. Kemudian selain varchar, dia juga not null atau tidak boleh kosong. Nah, untuk kelas, saya menggunakan char 2 juga. Karena biasanya kelas itu pakai Romawi ya, jadi 2 saja sudah cukup. Untuk kelas SMA ya. Kalau untuk kelas SMP mungkin 3, karena kelas 8 itu kan kalau Romawi PII ya. Jadi ada 3 karakter.
Jadi charnya pakai char. Dan kenapa saya pakai char? Karena nilai ini, nilai UTS Bahasa Indonesia ini itu hanya pada satu kelas saja, bukan dari beberapa kelas yang berbeda tingkatnya. Untuk nilainya, ini saya menggunakan varchar. Apa? Karena nilainya itu ada yang eh, jumlah dari karakter setiap nilainya itu pasti berbeda-beda. Misalkan si A nih nilainya A, terus si B nilainya AB. AB itu kan terdiri dari dua karakter ya. Berarti kan kalau sama yang si A itu beda karena si A hanya terdiri dari satu karakter. Maka saya menggunakan varchar dengan batas maksimalnya yaitu 2. Kalau sudah, kita kasih titik koma, kemudian enter. Oke. Kemudian coba kita tambahkan sebuah data ke data UTS Bahasa Indonesia. Cara menambahkannya adalah insert into, nama tabelnya kan tadi tabel UTS ya. Berarti kita pakai insert into UTS. Kemudian apa saja yang mau kita masukkan? Di situ ada nomor. Kemudian NIS. Kemudian setelah NIS ada nama. Setelah nama ada kelas. Setelah kelas ada nilai. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, kita diminta untuk memasukkan angkanya. Nomornya itu berapa, NIS-nya itu berapa, namanya berapa, kelasnya berapa, dan juga nilainya berapa. Langsung saja untuk masukannya kita tulis valus. Kemudian itu berdasarkan yang urut di atasnya itu, nomor, NIS, nama, kelas, dan nilai. Kita tulis misalkan nomor 1 dulu, 01, karena tadi saya pakai char 2. Berarti harus ada 2 karakter. Kemudian NIS-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada varchar, karena saya menggunakan char 6, jadi dia ada 6 karakter pastinya. Kemudian untuk nama, misalkan namanya Ahmad. Kemudian untuk kelas, misalkan dia kelas 10, berarti cukup X begini saja. Kemudian untuk nilai, misalkan dia dapat nilai AB. Nah, setelah itu kita kasih titik koma, kemudian kita enter. Nah, coba kita cek tabel yang sudah kita bikin. Cara ceknya itu select bintang from nama tabel. Nama tabelnya itu UTS, maka kita di UTS. Kemudian titik koma dan kita enter. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada nomor, NIS, nama, kelas, dan nilai. Nomor 1, NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, nama Ahmad, kelas 10, nilai AB. Nah, untuk selanjutnya yaitu melihat struktur tabel. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah membuat tabel sendiri tadi. Biar mempersingkat waktu, kita menggunakan tabel yang tadi. Saya beritahu dulu tabel saya. Tadi saya membuat tabel select bintang from hasil. Nama tabel yang saya bikin itu yaitu tabel hasil. Nah, tabelnya seperti ini. Ada nomor, NIS, nama, kelamin, kelas, dan nilai. Dengan nomor 1, NIS 411234 atas nama Albert, kelamin pria, kelas 9, dan nilainya A, dan seterusnya.
Nah, kemudian kita akan belajar mengenai melihat struktur tabel. Jadi nomor itu tipe datanya apa saja, list itu tipe datanya apa saja, dan nama itu tipe datanya apa saja, dan komponen-komponen lain itu juga memiliki tipe data apa saja. Nah, langsung saja untuk melihat komponennya yaitu kita ketikkan dash dari nama tabelnya. Tabelnya saya beri nama hasil. Nah, jadi untuk field nomor itu tipe datanya adalah char 2 dengan not null dan key dan primary key-nya itu berada pada field niche. Kurang lebih kayak gitu. Berikutnya yaitu mengenai mengganti nama field. Perintah yang digunakan untuk mengganti nama field adalah perintah alter table. Caranya begini. Alter table, misalkan saya akan mengubah tabel kelamin menjadi tabel seks. Maka kita tulis dulu alter table, kemudian tabelnya, nama tabelnya itu nama tabelnya hasil ya, teman-teman. Hasil. Kemudian kita change dari kelamin menjadi teks dengan tipe enum B, koma, W, jangan lupa titik koma, dan enter. Nah, coba kita lihat. Select bintang from hasil. Nah, terlihat tabel di atas itu masih tabel keempatnya itu dia kelamin. Tapi tabel yang bawah, tabel keempatnya itu dia sudah seks. Nah, kita ganti lagi ke kelamin lagi. Berarti alter table hasil change kita ubah dari seks. Kalau tadi kan dari kelamin ya teman-teman. Kalau sekarang dari seks ke kelamin dengan tipe data enum, kemudian P, koma, P. Jangan lupa kita beri tanda titik koma. Oke. Ya, artinya sudah kembali lagi ke tabel yang seperti semula. Nah, sekarang adalah mengganti ukuran atau mengganti tipe field. Perintah yang digunakan itu masih sama, masih menggunakan alter table. Nya begini, alter table. Kemudian nama tabelnya itu menggunakan nama tabel hasil, change, misalkan kan namanya tadi saya menggunakan varchar 20 ya teman-teman. Nah, tapi kan nama yang ada di tabel itu nggak sampai dari 10. Misalkan saya mau mengubah nama yang tadinya itu menggunakan varchar 20, saya turunkan menggunakan varchar 10. Nah, berarti dia pakai ini mengganti type field dengan menggunakan perintah alter table juga. Nah, caranya alter table, kemudian nama table hasil, kemudian change dari nama. Ini maksudnya nama yang sekarang ini yang menggunakan varchar 20 kita ubah menjadi nama dengan tipe data varchar 10 saja. Kemudian di koma, kita enter. Nah, coba kita lihat. Baik, kita from hasil. Nah,
Oh iya, tadi kan yang kita ubah varcharnya ya, berarti bukan pakai select from hasil, tapi pakai ds hasil. Ini kan untuk mengetahui dari tipe tipe field. Nah, itu sudah dilihat ya pada tabel ketiga, nama tipenya itu dia sudah menggunakan varchar 10, yang tadinya kita menggunakan varchar 20. Kemudian kita akan belajar mengenai menambahkan default. Sebelumnya, default pada struktur tabel itu digunakan untuk memberikan nilai oh ya, mohon maaf. Sebelumnya, default pada struktur tabel digunakan untuk memberikan nilai bawaan pada suatu field kalau nilai bersangkutan tidak dimasukkan. Misalnya gini, misalkan untuk kelaminnya, saya kasih default jika dia tidak diberikan, maka secara otomatis dia akan terisi dengan kelamin pria atau P. Nah, kita menggunakan perintah yang sama, masih sama, yaitu alter table dari tabel hasil, kita ubah kelaminnya menjadi kelamin dengan tipe data umum P dan W. Nah, kemudian kita tambahkan tipe data default. Kita masukkan karena kita ingin membuat nilai bawaan dari kelamin. Kita kasih titik koma, kita enter. Nah, untuk mengetahui apakah ini berhasil, coba kalau kita masukkan sebuah nama baru. Misalkan ada siswa pindahan nih. Nah, siswa pindahan ini akan kita masukkan ke sebuah tabel, ke dalam tabel itu. Berarti untuk memasukkan tabelnya, itu seperti tadi, insert into hasil, sama tabelnya hasil ya, yang kita masukkan kecuali kelaminnya ya. Berarti ada nomor, kemudian ada nis, kemudian ada nama, karena kelaminnya dilewati langsung ke kelas, kemudian ada nilai. Oke, langsung kita enter saja. Dia akan meminta nilainya atau valuesnya. Kita masukkan valuesnya. Untuk nomornya berarti dia di nomor 7, 07. Kemudian untuk NIS-nya, karena dia pindahan, misalkan untuk NIS-nya saya beri NIS yang tidak sama dengan yang lain. Itu 513172. Misalkan begini. Nah, untuk namanya, misalkan dia punya nama Gilgamesh. Untuk kelas, berarti dia sama ya, kelas. Dia berada di kelas 9. Dan untuk nilainya, misalkan dia nilainya bagus nih, AB.
kemudian kita kasih tanda titik koma, kita enter. Nah, setelah itu coba kita lihat select bintang from hasil, jadi tabel hasil. Nah, terlihat ya di tabel nomor 7 itu dengan NIS 513172 dengan nama Gilgamesh sudah masuk. Nah, tadi kelaminnya kita tidak kasih, ya kan? Karena kita hanya memberi nilai pada nomor, NIS, nama, kelas, dan nilai. Tetapi karena kita sudah men-setting field pada kelamin menggunakan kita kasih tipe data default dengan default P, maka secara otomatis si Gilgamesh ini jenis kelaminnya itu P. Nah, bagaimana jika kita men-setting untuk field kelamin ini kita kasih dengan default W atau wanita? Maka secara otomatis Gilgamesh ini juga akan memiliki jenis kelamin wanita. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pengubahan data. Pengubahan data itu perintah yang digunakan itu menggunakan update. Misalnya pria itu namanya ternyata keliru. Dia Y-nya harusnya ada 2. Maka kita menggunakan perintah update hasil dari tabel nama tabelnya ya. Update hasil, kemudian set, kemudian nama yang tadinya pria, oh iya, ini kita set yang nama yang benar ya. Seharusnya itu pria seperti ini, where pada NIS. Nah, pria yang lama itu NIS-nya berapa? Dia 4111, 411239. Ini 411239. Kita jangan lupa kasih titik koma, kemudian kita enter. Oke, coba kita lihat. Like, bintang, from, hasil. Nah, maka namanya akan secara otomatis terganti. Oke, untuk yang selanjutnya adalah penghapusan data. Perintah yang digunakan itu delete. Misalkan kita mau menghapus nama si Gilgamesh ini karena dia nggak jadi gabung di kelas kita, ya. Perintahnya berarti delete from dari tabel hasil ya, hasil where, dimana misalkan is sama dengan 513172. Kemudian kita kasih titik koma, jangan lupa. Kemudian kita enter. Nah, coba kita lihat. Select bintang from hasil. Hasilnya antara Gilgamesh sudah tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah hapus data dari Gilgamesh menggunakan perintah delete tadi. Nah, setelah kita menggunakan delete, kita akan belajar mengenai klausa where pada select. Misalkan begini, select nama
from dari tabel hasil, from hasil, where di mana is sama dengan 4, 1, 1, 2, 3, 6. Jangan lupa dikasih titik koma. Kita enter Clara. Nah, jadi select itu untuk mengambil sebuah data. Misalkan pada yang barusan ini select nama from hasil where nis 411, 2, 3, 6. Maka bisa kita baca, kita ambil data nama, data di field nama dari tabel hasil, from tabel hasil, where di mana nis dia itu punya nis yaitu 411, 2, 3, 6. Nah, ternyata yang mempunyai nis 411, 2, 3, 6 itu namanya Clara. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan belajar mengenai klausa where pada select dengan operasi relasional. Nah, kan seperti ini. Select nama from hasil where di mana nisnya kurang dari 411, 2, 3, 7. Nah, berarti select nama from hasil where nis kurang dari 411, 2, 3, 7 itu artinya kita mengambil sebuah nama dari tabel hasil di mana dia punya nis kurang dari 411, 2, 3, 7. Nah, setelah kita belajar klausa where pada select dengan operasi relasional, kita akan belajar mengenai operator or atau operator atau. Or itu atau ya. Nah, seperti ini. Select nama from hasil where is sama dengan 4, 1, 1, 2, 3, 5 or nisnya 4, 1, 1, 2, 3, 7. Dari koma, hasilnya namanya adalah Berto dan Dexter. Jadi itu bisa dikatakan kita itu akan mengambil sebuah nama dengan nis atau nomor induk siswanya itu 411235 atau or 411237. Jadi operator or itu digunakan seperti kita mengambil sebuah data dari sini atau dari sini begitu. Nah, kemudian operator not. Misalkan select is kemudian nama from dari tabel hasil where not di mana nilainya sama dengan A or nilai sama dengan B.
beri titik koma, dan enter. Nah, kita akan mengambil dari tabel di mana yang kita ambil itu dia tidak memiliki nilai A dan tidak memiliki nilai B, yaitu ada Clara dan Dexter. Dexter itu nilainya AB, sementara Clara itu nilainya C. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai operator AND atau operator DAN. Misalkan, take list from hasil, dari tabel hasil, where, di mana, maaf, where, nama, namanya itu Albert, dan namanya itu misalkan Dexter. Oh, ada yang salah. Dia kan ini. Oh ya, mohon maaf. Ini ada yang salah sedikit. Tadi kan nama sama dengan Albert. Kan sama dengan tiga. Oke. MariaDB select list from hasil and set. Oke, kita lanjut saja ke operator between. Operator between itu untuk menyatakan suatu jangkauan. Akan begini, like nama, kemudian nilai, dari tabel hasil, where, di mana, NIS-nya tidak between, dari misalkan 4, 1, 2, 3, 5, dan 4, 1, 1, 2, 3, 8 misalkan. Nah, kita akan memilih atau kita akan mengambil sebuah nama dan nilai dari tabel hasil tersebut, di mana NIS-nya yaitu tidak di antara 411, 2, 3, 5 dan 411, 2, 3, 8. Jadi ada dua orang, yang paling atas dan yang paling bawah. Kan tadi tabelnya NIS-nya dari 411, 2, 3, 4 sampai 411, 2, 3, 9 saja. Jadi hanya ada dua orang, yaitu Albert dan yang terakhir adalah Freya. Kemudian setelah operator between, kita akan belajar mengenai operator in dan not in. Nah, operator in itu digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap suatu nilai. Misalkan begini, select nama, nilai from
dari tabel hasil where di mana where is in 411236 dan 411237. Nah, jangan lupa kita kasih tanda titik koma dan hasilnya adalah Clara dan Dexter. Jadi, itu menandakan bahwa kita mengambil nama dan nilai dari tabel hasil di mana NIS-nya itu dia 411236 dan 411237. Kemudian not in. Not in itu berarti tidak cocok atau kebalikan dari in. Misalnya select nama, kita contoh yang di atas saja. Select nama where NIS not in dari ini. Berarti akan didapatkan tabel. Nah, dia kecuali NIS dari si Clara dan si Dexter. Maka yang akan keluar yaitu Albert, Berto, Eider, dan Freya. Kemudian kita akan belajar mengenai operator like dan not like. Operator like itu untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata. Misalnya seperti ini. Like nama from hasil dari tabel hasil di mana where nama like misalkan yang berawalan A, maka dia A, kemudian kita kasih word card dengan tanda persen seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akan mengambil sebuah data dengan namanya itu berawalan huruf A. Itu Albert. Nah, itu kita akan belajar bagaimana kita menampilkan data secara unik. Misalkan pada tabel yang sudah kita buat, pada field nilai itu ada beberapa data yang nilainya sama. Itu ada A, B, AB, dan BC. Tapi nilai B itu ada yang rangkap atau ada yang sama. Nah, kita pakai kita menggunakan perintah distinct. Coba select distinct nilai from hasil. Enter. Nah, di situ nilainya hanya ada A, B, BC, dan AB. Kenapa? Karena pada perintah distinct ini semua nilai yang sama itu akan dianggap hanya ada satu. Jadi nilai-nilai yang sama milik Berto, Eider, dan yang lain itu dia tidak akan dimunculkan di situ, hanya dimunculkan sekali nilai B-nya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai mengurutkan data. Misalkan ini kan sebentar, saya tunjukkan dulu data
Ya, karena kan datanya sudah tertimbun ya, jadi kita tampilkan. Select bintang from hasil. Nah, ini kan namanya saya bikinnya sudah urut ya. Albert, Beto, Clara, Dexter, Eider, Freya. A, B, C, D, E, F. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurutkan data ini berdasarkan kebalikan abjadnya. Jadi di nomor satu itu Freya, kemudian nomor dua Eider, nomor tiga Dexter, dan seterusnya. Misalnya begini. Baik, nama, from, hasil, maaf, hasil. Dia pakai perintah order by. Nama, tapi dibalik. Berarti dia dikasih akhiran DSC. Kita enter. Nah, ini namanya kan jadinya kembali yang tadinya Albert, Beto, Clara, Dexter, Eider, Freya, sekarang namanya menjadi Freya, Eider, Dexter, Clara, Beto, dan Albert. Jadi kebalik sesuai abjadnya. Mungkin pembahasan dari praktik MySQL hanya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah mau menonton. Semoga dapat membantu teman-teman semua.